Bentar, saya penasaran deh. Ini kalian sebagian yang tadi teriak di depan saya keluar dari mobil bukan? Oh pantesan. Enak ya? Enak loh, kalian tuh enak jadi anak zaman sekarang tuh enak loh. Ini apa, kayak study tour gitu ya ke TV ya? Enak loh. Kalian ngelihat ada orang ya seperti saya gitu, terus bisa teriak kayak tadi. Zaman saya dulu ngeliat layangan putus teriak. Nggak ada. Nggak, kayak gini tuh nggak ada. Study tour ke sini nggak ke studio TV study tour nggak. Zaman gua study tour mentok ya. Mentok tuh ke museum, ngeliatin patung. Gurunya ceritain ini patung, ini adalah begini, ini sejarahnya begini, nggak ada yang peduli. Tapi gurunya ngomong terus gitu ya. Ya itu beda. Tapi nggak apa-apa, kita tuh mau bahas tentang anak-anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang tuh memang lebih kreatif dibandingkan anak zaman dulu. Karena lebih bebas, ya kan? Dulu kan, iya apa ya? Oh dulu kan semuanya terbatas, kalau sekarang semuanya lebih kreatif. Kalau dulu tuh semuanya dibatasin. Saya ingat banget, saya tuh kalau jalan pergi sama temen itu bolehnya pergi setelah makan siang, pulang sebelum maghrib. Zaman sekarang coba, pergi setelah maghrib, pulang, lupa. Gak ada yang pulang biasanya. Tapi ya gak apa-apa lah, ya semuanya maju. Nah, oke, saya mau bicara tentang sesuatu. Jadi kebetulan hari ini tuh anak saya, Aska tuh baru ambil rapot. Dan rapotnya itu cuma sekertas gini doang. Nggak ada nilainya, nggak ada angkanya, cuma kertas begini doang. Bayar sekolah mahal, dikasih kertas gini doang. Tapi ya begitulah. Nah ini saya mau bacain sedikit karena ini akan berhubungan. Jadi refleksi pertengahan semester. Tulisannya gitu ya. Ini panjang tapi saya bacain yang pertamanya aja ya. Atribut profil pembelajar. Aska adalah seorang komunikator. Saat menjadi kandidat depan Captain House, Aska bisa menyampaikan kampanyenya dengan percaya diri dengan cara kreatif. Aska adalah seorang pelaku inquiry yang selalu berusaha mencari fakta dan pengetahuan baru yang berhubungan dengan satuan inquiry. Gua ngerti juga enggak tuh apa artinya. Aska adalah siswa yang berpengetahuan tinggi dan sering mengungkapkan pendapatnya dengan didukung dengan pengetahuan yang dia ketahui. Selama triwulan 1, Aska menunjukkan sikap percaya diri yang luar biasa. Aska menunjukkan komitmen untuk dapat mengerjakan tugas dengan tepat. Aska menunjukkan antusiasmenya saat melakukan tugasnya sebagai Kapten House memimpin latihan teman-teman yang lain. Jadi ini semuanya bagus. Yang jelek cuma satu, tulisannya nggak rapi. Itu doang aja. Oke. Pada saat saya dapat ini, karena saya tadi pagi ngambil rapot ya, saya baca ini ya. Saya bangganya kenapa? Karena ternyata saya bisa mendidik anak saya seperti ini. Karena ini nggak ada jeleknya sama sekali kecuali tulisan dia nggak rapi. Kayaknya turun dari ibunya ya. Nah, bangganya kenapa? Karena saya ngedidik anak saya sendirian. Kalau kalian tahu bahwa saya pisah dengan ibunya dan Aska ikut saya, jadi saya mau nggak mau harus mendidik anak saya sendirian. Dan saya bangga karena saya bisa mendidik dia seperti itu. Akan tetapi, kenapa Aska bisa seperti itu? Karena digembleng di rumah sama saya. Kalau dia belajar, saya bantuin. Kalau dia belajar, saya temenin. Kalau bikin PR, saya dukung dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, bagaimana bila seseorang tidak didukung dengan hal seperti itu? Gimana kalau misalnya adik-adik tidak didukung oleh keluarga, tidak didukung oleh orang tua seperti itu? Tidak punya itu semua nggak punya. Bahkan uang untuk beli buku aja nggak punya. Apakah kalian juga bisa pintar? Apakah kalian juga bisa hebat? Itu pertanyaannya. Nah saat ini luar biasa. Karena saya punya bintang tamu. Bintang tamu ini adalah pedagang kopi keliling. Yang tadi saya udah tanya, rumahnya tuh cuma 1,5 meter kali 1 meter gitu ya. Kalau belok kiri nyebur kali dia. Ini beneran. Nah, nanti tanya, pernah nyebur kali. Tapi anaknya nanti ya kapan? Tanggal berapa? Tanggal 16 ya? Hah? Tanggal 16 akan berangkat ke Kanada untuk menjadi pembicara di WHO PBB. Tanggal 16. Keren ya? Tanpa didukung apapun loh oleh orang tuanya.
Jadi karena dia membuat sebuah artikel, usianya masih 15 tahun, dia buat artikel tentang kekerasan terhadap anak. Oke, nah kita mengundang orang tuanya. Jadi anak ini bisa berdikari sendiri dengan keadaan orang tua seperti itu. Ini orang tuanya pasti bangga banget, dan orang tuanya sempat hilang karena mintain tanda tangan nggak ada. Langsung aja ini, kita kasih lihat dulu, ini adalah Ibu Purwati. Seperti apa sih hidup Ibu Purwati itu? Coba silakan diputar. Siapa sangka seorang pedagang kopi keliling memiliki keberuntungan yang luar biasa. Dialah Ibu Purwati, ibu kandung dari Monica, gadis berusia 14 tahun yang tanggal 16 Oktober nanti akan berangkat ke Kanada. Monica akan menghadiri undangan dari WHO setelah tulisan yang ia buat tentang kekerasan anak berhasil terpilih mewakili Indonesia. Meski tidur beralaskan meja seadanya dan beratapkan langit, Ibu Purwati tetap menanamkan kepada anak-anaknya untuk terus bersekolah, agar tidak bernasib seperti ibunya. Melihat kondisi yang memprihatinkan, pihak dari Rumah Aman Binaan Kementerian Sosial mengajak Ibu Purwati untuk tinggal sementara di sana, agar mudah ketika dicari dan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu. That's very cool. Kita undang aja langsung, ini adalah Ibu Purwati. Ibu Purwati, iya. Apa kabar? Silakan Ibu Purwati. Iya, Ibu Purwati ini pedagang kopi ya Bu ya? Iya. Pedagang kopi, duduk Bu. Nah, hasil tangan lagi. Pedagang kopi keliling di daerah Keramat Pulau Senen. Iya benar. Oke. Jadi Ibu tuh tiap hari apa bikin kopi terus keliling? Tugas saya cuma masak air pi yang udah jadi. Oh, masak air doang? Kopi keliling pasti ada air panasnya Pak. Oh, kopi yang udah sasetan itu? Iya. Oh, itu sehari itu Bu ya? Sehari kalau jualan kopi berapa sih Bu? Paling besar 50.000. Kalau enggak kalau maksudnya kalau lagi nggak rame? Lagi sepi, paling bangsa 20-30. 20.000, 30.000? Iya. Oke. Jadi katanya sempat, jadi jualan kopi itu dari tahun 2003 katanya. Iya. Tapi sempat bangkrut katanya. Iya, sempat bangkrut, sempat nggak diterusin usaha yang lain. Sempat lagi kita usaha lagi kopi lagi. Jadi jualan kopi bangkrut? Bangkrut, terus usaha yang lain, terus usaha dagang kopi lagi, nggak putus asa. Cuma mungkin udah hobinya jualan kopi. Jualan kopi pernah bangkrut berapa kali memang? Bangkrut berapa ya? Udah sering jatuh bangun jual kopi, tapi nggak bosen-bosen. Nggak bosen-bosen jualan kopi. Kenapa nggak jualan yang lain? Modalnya cukup gede dan penghasilan kita nggak cukup bisa sampai segitu. Jadi kalau jualan kopi lebih mudah gitu ya? Lebih mudah. Oke. Dan ibu ini katanya ditinggal oleh suami, meninggal ya? Oleh suami pada saat usia berapa itu? Berapa tahun yang lalu? Lama banget ya, udah lama banget. Usianya sampai 2003 lah. 2003 suami meninggal. Ya. Jadi pada saat itu lalu ibu harus membesarkan anak-anak sendiri? Iya, sendiri-sendirinya. 3 orang anak? Iya. 3 orang anak, oke. Dulu tinggalnya di mana? Di Kembang Sepatu. Berarti pindah rumah? Sempat pindah ke sana ke sini, sampai akhirnya kita di tempat wilayah itu juga. Oke, tapi artinya begitu pada saat suami meninggal secara ekonomi langsung turun? Merosot, langsung turun. Kita cuma hasil kayak itu aja, jualan kopi aja Pak Bos. Nah dulu suaminya kerja apa Bu? Cuma dealer. Suaminya itu kerjanya cuma nagih uang ke kantor terus disetor kepada bank. Oke. Tapi ada penghasilannya gitu ya? Iya, dapat penghasilannya lumayan waktu ada suami sampai daripada nggak ada suami. Lalu pada tahun 2013 katanya Ibu Purwati dan anak bungsunya tuh tinggal, nah ini bener nggak? Tinggalnya di pinggir got katanya?
Bener Pak. Bener? Bener. Tinggalnya di dekat pinggir got dan pernah kejebur got juga. Pernah kejebur got? Tuh diketawain mimpi. Bu tadi Bu tuh. Bu, diketawain. Ayo sekarang aja diem ayo. Tadi saya bilang Bu, benar tidur sampai kecebur katanya. Diketawain dipikir bohong Bu katanya Bu. Bener loh, sumpahin kejebur semua loh satu-satu. Bener kan Bu ya? Bener, sampai kejebur got karena ngimpi jatuh kejebur got. Ah gimana? Ngimpi kejebur, ngimpi jatuh, ya kejebur got. Ngimpinya kejebur got? Ternyata beneran kejebur got. Berapa kali kejebur got tuh? 1 kali, dan anak udah 2 kali. Malam-malam itu juga kita harus mandi karena kan kotor kena got. Anak 2 kali kejebur got? Iya, aku 1 kali. Oh Ibu 1 kali? Iya. Oke, emang posisinya gimana kok bisa gitu? Sebangku gini doang, panjangnya nggak panjang segini doang Pak, besar. Jadi sebangku ini kita berdua segini doang kira-kira panjangnya. Oke, seperti yang tadi ya, di video itu Ya, ya? di video kan itu. Nah itu kenapa Ibu tidak punya biaya untuk sewa tempat, rumah? Kan udah dibilang penghasilan kopi aja udah bisa buat makan kita berdua, udah bersyukur, alhamdulillah. Anak yang lain kemana Bu? Kan 4 anak katanya. Iya, anak yang lain termasuk Monik itu di Yayasan Jogja, yang satu lagi diambil mertua. Oke, nah yang Monik itu sendiri sejak kapan Ibu taruh di yayasan? Udah lama banget ya, 2002 udah taruh yayasan. Tahun 2002, berarti ikut Ibu sejak sampai usia berapa waktu itu? Hah? Ikut sama Ibu sampai usia berapa waktu itu? Baru ikut sama saya baru sekitar 6 bulan lah, 6 bulan, 3 bulan. Udah ikut sama saya. Ya, maksud saya umur berapa Ibu taruh di yayasan? Oh, taruhnya si Monik di yayasan sekitar umur 6 bulanan. Sekitar usia 6 bulanan? Oke, kenapa ditaruh di yayasan? Karena itu yang lebih baik daripada ikut saya. Penghasilannya sedikit, belum tentu kita bisa menghasilkan lebih banyak. Nah, kalau di yayasan itu terpenting pendidikannya, sekolahnya terjamin, segala macamnya terjamin. Sedangkan dia itu kita cari makannya susah waktu itu. Ya. Susah Yayasan banget. apa itu Bu, boleh tahu? Yayasan Hamba. Oke, di Jogja ya? Ya, di Jogja. Yayasan Hamba di Jogja, oke. Tapi saat ini katanya Ibu sudah pindah rumah ya? Alhamdulillah kita dikasih dengan Ibu Menteri Sosial, Ibu Kompipa, suruh tinggal di sana, termasuk yang membawa aku Bu Yuni dengan Pak Nahar. Oke. Bu Neneng. Jadi sekarang udah pindah rumah? Tinggal di sana dulu di perumahan Menteri Sosial. Tinggal di sana dulu tuh artinya gimana? Nanti balik lagi nggak? Bukan, tinggal dulu kita sementara, nanti sambil dipersiapkan akhir lanjutnya setelah Monik berangkat ke Kanada dan pulang. Seperti apa? Oke. Tapi gini Bu, ini kan menarik sekalinya begini. Artinya bahwa Ibu itu sebenarnya tidak sempat punya waktu untuk mendidik Monik ya? Iya. Karena usia 6 bulan sudah pergi Monik ini kan? Iya. Oke. Jadi kan sekarang Monik ini sebenarnya saya tidak bisa mengatakan Monik dididik ibu menjadi pintar dan sebagainya, enggak. Tapi Monik akhirnya punya pilihan untuk dia berusaha sendiri gitu ya? Mungkin dia tuh punya kreatif sendiri, pemikiran dia sendiri, karena mungkin tiap tahun juga kalau saya ada rezeki saya pasti nengok dia. Oh Ibu nengok dia? Nengok dia, dan saya selalu menasehatin dia tuh supaya dia tuh semangat belajar dan berdoa sama Tuhan. Cuma itu. Jangan males belajar dan berdoa sama Tuhan. Kenapa dia harus belajar? Ya karena demi masa depan supaya jangan seperti saya. Tapi dia harus punya harapan sendiri. Dia harus punya harapan sendiri. Buat masa depannya dia. Artinya hidup dia ya hidup dia ya. Dia harus berjuang sendiri gitu ya. Iya. Oke. Dan gimana begitu tahu bahwa Monik katanya sekarang jadi pembicara di Kanada di usia 15 tahun diminta ke sana? Saya sangat bangga banget ya Pak Buser. Saya sangat bangga banget, senang banget karena punya anak yang berprestasi dan bisa diundang di Kanada. Dan saya berterima kasih kepada Bu Menteri yang telah mengeluarkan visanya Monik. Dan saya berterima kasih kepada Kedutaan Kanada yang telah mengeluarkan visanya Monik. Dan saya mewakili Monik. Kata Monik itu ke Kementerian Kementerian Sosial
Monik biar deket lagi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Indonesia yang akan mewakili ke Kanada besok. Biar Monik biar deket lagi, jadi hubungan antara Monik itu biar lebih deket lagi. Baik lagi gitu ya. Ibu sendiri pada saat tahu berita begitu percaya nggak awal? Tidak percaya. Karena aku tidak sepintar Monik ya. Tidak percaya, tapi setelah lihat dengan kenyataan dan keyakinan kalau Monik akan berangkat, senang banget. Sungguh senang banget. Oke, baik, terima kasih. Oke, ini ya tadi seperti saya udah bilang di depan ya di awal ya, bahwa ternyata seorang anak itu punya hidupnya sendiri gitu. Jadi nggak ada tuh nyalahin, gue begini gara-gara orang tua gue begini gitu kan, biasanya anak begitu ya. Saya males gara-gara begini, karena orang tua saya misalnya pisah karena begini. Jadi nyalahin orang tua, nyalahin lingkungan, enggak. Hidup Anda nggak ada hubungannya dengan orang tua Anda. Udah hidup diberikan Tuhan hidup, ya udah tugas Anda, ini buktinya. Walaupun 6 bulan sudah dijauhkan dari ibunya, tapi sekarang anaknya berprestasi yang luar biasa. Ibunya aja nggak percaya ya Bu ya. Dan ibunya senang banget dong ya. Iya, senang banget. Oke, itu contoh buat kita. Dan kita akan bicara lagi, lebih banyak lagi. Bahkan kita akan mengundang menterinya ke sini ya. Ibu Kofifa akan kita undang ke sini setelah satu ini. Oke, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.